Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Roy Panci mulai ketar-ketir. Kayaknya si Roy Panci bukan hanya takut kepada penjara, teman-teman. Dia juga takut kepada Bang Andi Azwan. Di mana Bang Andi Azwan sedang memperjelas tentang tuduhannya kepada Pak Jokowi. Bang Andi Azwan sedang menjelaskan apa yang dituduh oleh si Roy Panci. Dia nyerocos terus, teman-teman. Nampaknya dia semakin kesini semakin panik, teman-teman. Sudah dekat dengan pengadilan, dia semakin panik. Semakin takut ketahuan bahwa dia itu memang fitnah, pure fitnah, 100% fitnah Pak Jokowi. Siapa sih yang mau mentumbangkan orang baik? Siapa yang mau menang lawan orang baik? Ya kan? Dan yang paling seru di mana ada debatnya Rismon sama si Topi Miring, teman-teman. Di sini kelihatan banget penjelasan dari si Topi Miring itu kurang kurang tepat ya, teman-teman ya. Si Topi Miring menjelaskannya kurang tepat dan kurang detail, teman-teman. Jadi semua yang ada di situ tidak bisa menangkap apa yang dibicarakan oleh si Topi Miring. Oke, teman-teman, kita saksikan dan kita dengarkan bersama-sama. Jangan lupa untuk klik subscribe dan share pada teman-teman kalian. Langsung saja kita cuplikannya. Wassalamualaikum. Soal ngomong legal standing kayak punya legal standingnya aja nih si Panci nih, teman-teman. Orang nggak ada legal standingnya juga. Algoritma, maka terekstraklah tulisan watermark itu Gajah Mada, Gajah Mana, Gajah Mada. Ini harus diakui, sadarkan publik bahwa memang ada. Citra yang saya dapat dan yang saya teliti dari dulu adalah yang ini. Ketika ini tiba-tiba muncul, oh saya kaget. Ternyata ini, kayak trik sulap gitu. Akhirnya saya membreakdown lah. Ya. Maksudnya gini, apa yang Anda teliti dari sini dengan apa yang Bung Rismon teliti itu beda. Beda. Anda di sini nggak bisa menemukan adanya watermark misalnya. Iya. Apalagi Anda nggak bisa menemukan apa yang Bung Rismon. Emboss juga. Emboss nggak ketemu. Ya. Saya itu. lebih fokus kedua itu. Nah, ketika saya mencoba, ternyata hasilnya malah jadi seperti ini. Watermarknya masih rusak, embossnya apalagi tidak kelihatan. Ini yang bawah ya hasil Anda. Iya. Setelah 7 lapis tadi, 7 Iya. langkah Anda lakukan. Persis Proses analisis. dengan coding yang ditampilkan oleh para Tapi Itu misalnya soal ijazah itu kan apa namanya menurut abang nggak rasional. sudah tidak rasional gitu ya. Ada KPU, ada UGM ya kan, ada alumni UGM, ada segitu banyak orang yang mengerti siapa ini Pak Jokowi sekolah di mana ya kan. Masa tiba-tiba ada orkestrasi sudah lebih dari setahun ini menyuruh kita menonton untuk membuktikan ijazah ini asli atau tidak. Buat saya itu udah bukan wilayah rasional. Itu udah bukan wilayah rasional. Kan sesederhana kalau disebutkan tinggal menunjukkan saja, abang nggak sependapat. Ya kalau dia nggak mau, ya kan? Anda kan nggak bisa paksa. Anda dipaksa sama orang harus nunjukin sesuatu yang Anda bilang ini wilayah pribadi saya. Ya kan, atau kalau Pak Jokowi mengatakan ya dulu kan sudah saya tunjukkan, atau kalau dulu saya nggak tunjukkan memang tidak ada gunanya, tidak ada keperluan kayak. Terus buat apa maksudnya kayak gitu-gitu itu? Anda nggak lihat itu UGM, Anda nggak lihat itu Ganjar dan Anies Baswedan juga sekolah di situ, ya kan? Kayak gitu-gitulah. Tapi kita kan engage, sibuk betul gitu. Buat apa? Nah, itu yang saya bilang, kita kena hack dengan irasionalitas. Dan dalam percakapan publik kita itu sering dihack oleh irasionalitas. Nah itu dia. Kalau itu dihack oleh rasionalitas, kebisingan publik ini jangan-jangan juga ada muatan politis di baliknya. Karena ini dalam jangka waktu yang lama, menurut abang ada nggak? Ini yang mesti ke depannya kita mesti memikirkan bagaimana kita mengelola ruang publik. Iya. Supaya ruang publik itu menjadi wadah pendidikan yang agung Iya. bagi masyarakat kita. Karena orang politik seperti saya itu diminta atau tidak, itu salah satu tugasnya itu adalah sebagai public educator. Dia harus berkontribusi pada pendidikan umum. Kalau kita di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu ada istilah mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya. Kita ini harus mencerdaskan, jangan membodohi, mendominasi ruang publik itu dengan irasionalitas gitu. Nah, saya tuh mau
Oke, mereka meneliti ijazah Pak Jokowi, meneliti dengan mencari emboss dan watermark. Yang diteliti hanya gambar ijazah yang di-upload di sosmed. Gambar dari Dian Sandi yang di-upload cuma berukuran 78 KB. Tidak mungkin bisa menampilkan citra emboss maupun watermark. Ini kok aneh? Meneliti pakai gambar yang diambil di sosmed dengan ukuran gambar yang sangat kecil. Mana bisa diteliti, seharusnya diteliti menggunakan ijazah yang nyata. Jadi begitu. Apa dalam banyak kesempatan tuh pengen ngajak orang, bu ya ayolah ya rasional dikit lah.